Survei nasional Saiful Mujani Research and Consulting menunjukkan tingkat keyakinan masyarakat terhadap kemampuan Presiden Jokowi memimpin naik 8% jika dibandingkan tahun lalu. 54% masyarakat mengaku puas dengan kinerja Jokowi, sementara untuk kinerja menteri secara umum juga dianggap membaik. Pembangunan infrastruktur yang terus digenjot menjadi salah satu penyebab membaiknya persepsi publik terhadap pemerintah. Lantas, apakah hasil survei ini sudah mewakili persepsi publik secara umum terhadap pemerintahan Jokowi? Bidang apa saja yang dianggap terus membaik dan bagaimana pula persepsi masyarakat terhadap bidang ekonomi politik? Kita akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif SMRC Jayadi Hanan dan pengamat politik Ikrar Nusa Bakti. Selamat malam Pak Jayadi, selamat malam Pak Ikrar. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan pemirsa, namun sebelum kita mulai dialog kita, akan kita dengarkan bersama analisa dari rekan saya yaitu Ahmad Murodi di Grand Studio. Silakan Dodi. Ya baik, terima kasih Valerina dan pemirsa. Memang Saiful Mujani Research and Consulting baru saja merilis hasil survei terbaru mereka terkait dengan kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan juga Wakil Presiden Yusuf Kala. Survei ini dilakukan pada tanggal 22 sampai 30 Maret 2016 dengan melibatkan 1.220 responden dengan tingkat kepercayaan 95% dan juga margin of error 3,2%. Sekarang kita akan coba untuk lihat perbandingannya dengan survei yang sama di Desember 2015 yang lalu. Kita mulai dengan kinerja Presiden Joko Widodo sendiri yang menjawab cukup puas, ada kenaikan sampai 5%. Kalau Desember 2015 yang menjawab cukup puas terhadap kinerja Presiden Joko Widodo hanya 49%, sekarang sudah di angka 54%. Dan tentu saja kenaikan ini juga berimplikasi terhadap penurunan bagi orang-orang yang menjawab kurang puas dan juga tidak puas sama sekali. Juga total sebanyak 5%. Yang menjawab kurang puas itu menurun sebanyak 4%, sedangkan yang menjawab tidak puas sama sekali juga menurun sebanyak 1%. Selanjutnya, bagaimana dengan keyakinan atas kemampuan Presiden Joko Widodo dalam memimpin? Yang menarik adalah yang menjawab sangat yakin dari Desember 2015 sampai Maret 2015 angkanya sama di angka 7%. Yaitu Desember 2015 7%, kemudian Maret 2016 juga 7%. Tapi lonjakan besar ada pada yang menjawab cukup yakin, yaitu sebanyak 9% dari Desember 2015 sampai Maret 2016. Yang menjawab kurang yakin turun sebanyak 7%. Dari yang sebelumnya 26% menjadi hanya 19%. Sedangkan yang menjawab tidak tahu juga menurun dari yang sebelumnya 8% menjadi hanya 6%. Lalu bagaimana kalau dibandingkan kinerja Jokowi dengan kinerja menteri-menterinya secara umum? Kita akan coba lihat. Ternyata pemirsa memang ada tegak lurus ya antara penilaian kinerja Presiden Jokowi dengan penilaian kinerja menteri-menterinya secara umum. Kita akan coba lihat di sana Desember 2015 yang menjawab cukup puas hanya 48%, tidak sampai setengahnya. Tapi kemudian Maret 2016 melonjak ke angka 54%, artinya ada penaikan sebanyak 6% di sana. Sedangkan yang menjawab kurang puas justru menurun juga 35% Desember 2015 yang lalu, sekarang hanya tinggal 28%. Tapi kemudian yang menjawab tidak tahu justru naik dari yang sebelumnya 12% Desember 2015 menjadi 14% di Maret 2016. Tambahan informasi lain pemirsa, memang penilaian positif terhadap kinerja Presiden Joko Widodo ini beberapa diantaranya terkait dengan pembangunan infrastruktur ya, pembangunan jalan-jalan umum yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, kemudian juga layanan kesehatan yang memadai di seluruh wilayah Indonesia, kemudian juga layanan pendidikan yang dinilai cukup murah, kemudian ada juga terkait dengan pemberantasan narkoba yang rutin diselenggarakan dan aktif sekali dilakukan. Selanjutnya survei dengan kategori yang lain kita coba lihat. Bagaimana dengan kondisi ekonomi rumah tangga sekarang jika dibandingkan dengan tahun lalu? Yang menjawab lebih baik sebanyak 37%, sedangkan yang menjawab tidak ada perubahan 33%, tidak terlalu berbeda jauh antara yang lebih baik dengan tidak ada perubahan, sedangkan yang menjawab lebih buruk sebanyak 26%. Iya, kita lihat sekarang untuk kondisi ekonomi rumah tangga sekarang dibanding tahun lalu ini justru mencapai 58% yang menjawab lebih baik, sedangkan yang untuk menjawab tidak ada perubahan 19%, yang lebih buruk 5%, yang jauh lebih baik 5%. Begitu itu dibagi rata antara lebih buruk dan juga jauh lebih baik. Tapi ternyata pemirsa, kondisi ekonomi rumah tangga yang membaik ternyata berbeda sekali dengan penilaian masyarakat terkait kondisi ekonomi nasional secara keseluruhan. Karena kalau kita lihat di sini, kita bicara angkanya, ternyata mayoritas menganggap tidak ada perubahan.
antara kondisi ekonomi nasional sekarang dengan ekonomi nasional dibandingkan tahun lalu, yaitu sebanyak 33,6%. Tapi itu juga tidak dominan, artinya yang menjawab lebih baik yaitu berada di peringkat 2, juga jaraknya tidak terlalu jauh, hanya terpaut 1,8% saja, yaitu 31,8%. Sedangkan yang menjawab lebih buruk sebanyak 25,4% dan yang menjawab tidak tahu sebanyak 8,3%. Selanjutnya data lain, bagaimana dengan jumlah orang miskin saat ini begitu. Yang menjawab semakin banyak justru menurun. Dari Desember 2015 63% menjawab jumlah orang miskin sekarang semakin banyak, tapi untuk Maret 2016 jika ditanya jumlah orang miskin sekarang semakin banyak, yang menjawab itu semakin menurun ke angka 55%. Tapi tidak berubah di angka yang bagi orang yang menjawab semakin berkurang, yaitu Desember 2015 tetap 13%, sedangkan di Maret 2016 juga sama 13%. Tapi kemudian yang menjawab sama saja, justru ada peningkatan cukup signifikan, yaitu sebanyak 8% kalau Maret saat ini, yaitu 27%, sedangkan di Desember 2015 yang lalu 19%. Lalu bagaimana dengan tingkat kemudahan mencari kerja? Ini bagaimana mencari kerja saat ini, apakah semakin sulit sama saja atau semakin mudah? Ternyata yang menjawab semakin sulit itu juga menurun dari angkanya di Desember 2015 70%, sekarang hanya tersisa 66% saja. Yang menjawab sama saja justru naik 3% dari Desember 2015 18%, sekarang sudah mencapai 21%, dan yang menjawab semakin mudah bergerak tipis hanya naik 1% saja, Desember 2015 8%, dan juga Maret 2016 9%. Ya, itu dia beberapa data terkait dengan hasil survei terbaru SMRC Maret 2016. Silakan dielaborasi, Vale. Baik, terima kasih Dodi atas analisa Anda tadi. Baik, kita akan lanjutkan dialog kita dengan narasumber kami di studio. Baik pemirsa, kita akan langsung sapa ada Pak Jayadi dan Pak Ikrar. Pak Jayadi tadi apa saja menurut Anda yang patut dicatat dari hasil survei kali ini? Pertama, secara umum ada perbaikan persepsi publik terhadap kinerja pemerintahan, ya. Itu ditunjukkan dengan persepsi yang atau evaluasi yang positif terhadap beberapa aspek. Di bidang ekonomi itu campuran antara positif dan negatif, tetapi evaluasi yang negatifnya itu meskipun masih negatif mulai menurun. Di bidang politik evaluasinya sekarang sudah positif, artinya yang mengatakan lebih baik itu lebih banyak daripada yang mengatakan lebih buruk. Di bidang hukum juga sudah positif, meskipun yang mengatakan lebih baik itu hanya sedikit lebih banyak dibanding yang mengatakan lebih buruk. Nah, yang masih negatif adalah di bidang kondisi korupsi. Ini masih lebih banyak yang mengatakan bahwa korupsi kita sekarang makin banyak dibandingkan dengan sebelumnya. Itu dari sisi kinerja di beberapa bidang. Nah, kemudian evaluasi positif itu direfleksikan kemudian dengan tingkat kepuasan masyarakat yang sekarang juga makin positif dibandingkan dengan 3 bulan yang lalu. Kalau yang dikutip tadi data itu hanya ditayangkan adalah data yang menyatakan cukup puas kepada kinerja presiden. Tapi ada bagian lain yang belum disampaikan di situ, yaitu ada yang cukup puas kan 54%. Yeah. Ada 5% masyarakat yang menyatakan sangat puas. Artinya kalau kita gabungkan antara sangat puas dengan cukup puas, maka yang menyatakan puas itu ada 59%, bukan hanya 54%. Lebih dari setengah mengatakan itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kemudian dari kinerja yang dianggap lebih positif, kemudian kepuasan yang makin positif. Nah, itu kemudian direfleksikan lagi dengan tingkat keyakinan masyarakat atas kemampuan presiden dalam memimpin itu sekarang makin tinggi. Sekarang angkanya yang menyatakan yakin dan cukup yang sangat yakin dan cukup yakin itu angkanya ada di 72%. Kalau kita bandingkan angka 72% ini pada Oktober 2014 lalu kita menanyakan pertanyaan yang sama. Seberapa yakin Anda dengan kemampuan presiden memimpin? Pada 2014 lalu yang menyatakan yakin dan cukup yakin itu ada 74%. Sekarang angkanya 72%, selisih 2%. Itu berada di dalam margin of error. Karena margin of error kita kan 3,2. Itu artinya kita bisa mengatakan 74 sama 72 itu sama. Karena berada dalam margin of error perbedaannya. Dengan kata lain, kita bisa mengatakan bahwa dengan perbaikan kinerja yang makin baik, lalu dengan tingkat kepuasannya mulai makin meningkat, tingkat keyakinan publik sekarang sudah pulih kepada presiden seperti ketika dia baru dilantik.
Oke, baik. Jadi ada beberapa hal tadi ya dicatat. Tapi kemudian kalau secara kesimpulan sesuai dengan judul kita hari ini, apakah kita bisa simpulkan bahwa ini berarti adalah satu hal yang positif dalam hal ini? Berarti Presiden Jokowi pemerintahan dianggap sebagai satu hal yang positif saat ini? Positif saat ini itu satu penilaian positif, tapi pada saat yang sama penilaian positif itu membawa beban, yaitu harapan masyarakat makin tinggi. Jadi dengan kata lain, evaluasi yang positif itu adalah modal bagi Presiden untuk bekerja lebih keras lagi dan kemudian harus fokus pada aspek-aspek yang masih dinilai sangat negatif atau negatif oleh masyarakat. Yang sangat negatif itu terutama adalah beberapa bidang di bagian ekonomi seperti pengangguran, kemiskinan, pemerataan kesejahteraan, kemudian penyediaan barang-barang kebutuhan pokok yang masih sangat negatif dinilai oleh publik. Gitu. Baik, Pak Ikrar, Anda setuju dengan kesimpulan dari survei ini bahwa kinerja pemerintahan saat ini membaik? Ya, kalau kita lihat angka-angka itu ya, hasil penelitian kuantitatif itu ya, memang mendekati realitas ya. Saya beri contoh misalnya dari segi politik ya, whether you like it or not ya, Anda suka atau tidak suka, memang sekarang Jokowi itu memegang kendali politik. Yang saya katakan di sini ya, teman-teman dari KIH juga harus hati-hati ya. Jadi yang saya katakan bahwa koalisi Indonesia Hebat atau yang sekarang disebut koalisi partai-partai pendukung pemerintah tidak lagi bisa mendesak-desak presiden untuk mengambil kebijakan ini atau mengganti menteri ini ya. Kenapa demikian? Karena paling tidak ada 3 partai yang akan menjadi pendukung baru presiden, yaitu P3 secara real dan kemudian Golkar dan kemudian PAN ya. Itu dari segitu. Dan Anda juga lihat gonjang-ganjing politik antara eksekutif dengan legislatif itu menurun tajam. Walaupun kalau menurut saya itu sudah terjadi sejak 3 bulan atau 6 bulan pertama pemerintahan Jokowi JK ya. Dan yang menjadi tantangan memang benar bahwa jadi tantangan itu adalah dalam bidang penanganan masalah korupsi. Kenapa demikian? Karena menurut saya ya Presiden tampaknya kurang 100% fokus juga ke dalam bidang penanganan korupsi ya. Ini bisa terbukti dari ketika beliau itu harus misalnya memilih orang-orang yang menduduki jabatan Kapolri, Ketua Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, kemudian juga Kepolisian Negara Republik Indonesia, itu harusnya dia benar-benar bisa melihat siapa di antara orang-orang itu yang benar-benar punya komitmen besar dalam penanganan masalah korupsi. Kalau itu misalnya udah terjadi pada dalam tahun ini ya atau mungkin tahun depan, itu barulah kemudian ada perimbangan antara persepsi yang tadi dalam bidang ekonomi dan politik dengan penanganan masalah hukum. Nah, kemudian satu hal juga yang saya lihat ya bahwa memang Presiden selama ini lebih fokus pada pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia, baik itu pelabuhan udara, kemudian jembatan, kemudian dam, dan kemudian juga jalan kereta api dan jalan raya ya, termasuk jalan tol. Tapi beliau juga lupa bahwa target itu yang memang nanti baru dalam jangka menengah dan panjang ada impact-nya terhadap atau trickle down effect terhadap ekonomi rakyat kecil, tapi itu juga harus dari sekarang tuh harus benar-benar digenjot. Kenapa demikian? Karena saya melihat bahwa 11 paket ataupun beberapa paket yang sudah dilakukan pemerintah masih lebih banyak untuk mereka yang akan berinvestasi atau meningkatkan ekonomi Indonesia untuk mengejar pertumbuhan ketimbang pemerataan ini sendiri. Jadi target 38%. 0,38 indeks koefisien Gini itu mudah-mudahan bisa dicapai bukan pada 2019 tapi kalau bisa ya pada pada 2019 kalau bisa sudah tercapai. Sementara ini belum menurun dari 0,43% itu. Baik, jadi ada beberapa hal yang akan kita bahas nanti pada segmen berikutnya, terutama mungkin soal ekonomi politik. Tadi juga sudah dibahas sedikit mengenai infrastruktur dan lain-lainnya, dan juga termasuk soal politik yang lagi hangat saat ini, soal reshuffle, karena ternyata kinerja menteri dianggap cukup baik ya oleh masyarakat. Tapi jangan dibahas sekarang Pak Ikrar, nanti kita akan berjeda sejenak. Pemirsa, kembalilah bersama kami nanti di Prime Time Talk.